Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Saya mengajak Anda belajar di Mazmur pasal 135. Di dalam pasal 135 ini judul perikopnya adalah Hanya Tuhan yang patut dipuji. Merupakan seruan dari pemazmur untuk memuji Tuhan. Bermazmur bagi Tuhan, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan. Kenapa Tuhan patut dipuji? Bahkan hanya Tuhan saja yang patut dipuji. Di ayat-ayat ini kita akan belajar paling tidak ada 3 alasan kenapa kita memuji Tuhan, kenapa kita benar-benar menyembah Dia dengan segenap hati kita. Alasan yang pertama kita temukan di dalam ayat yang keempat. Saya mengajak Anda membaca lebih dulu di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Alasan yang pertama, kenapa kita memuji Tuhan? Sebab Tuhan telah memilih kita. Bahkan Tuhan menjadikan kita milik kesayangannya. Kalau kita berkata bahwa kita ini biji mata Allah sendiri, bukankah ini sebuah kehormatan yang luar biasa? Kalau kita mengingat kehidupan lama kita, bukankah lebih mirip bahwa kehidupan kita itu seperti sampah, tidak berguna, tidak bernilai, tidak berharga. Namun karena Tuhan mengasihi kita, sampah yang harusnya berada di tempat pembuangan diambil oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan, didaur ulang oleh Tuhan, menjadi sesuatu yang mulia, menjadi sesuatu yang berharga. Bahkan menjadi biji mata Allah sendiri, kita menjadi milik kesayangan Tuhan. Anda bisa bayangkan, kita yang bukan siapa-siapa, sekarang menjadi anak-anak Allah, menjadi kesayangan Tuhan. Sehingga Alkitab berkata, kita juga mendapatkan berkat sebagaimana berkat yang diturunkan kepada Abraham. Karena kita adalah anak-anak Abraham secara rohani. Itu alasan kenapa kita patut bersyukur dan kita memuji akan kebaikan Tuhan. Alasan yang kedua, kenapa kita harus memuji Dia. Yang kedua kita temukan di dalam ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Dialah yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, baik manusia maupun hewan, dan mendatangkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat ke tengah-tengahmu, hai Mesir, menentang Fir'aun dan menentang semua pegawainya. Hal yang kedua, kenapa kita memuji Dia? Sebab Tuhan itu baik dan kebaikannya dinyatakan bagaimana Dia menolong kita, bagaimana Tuhan melakukan mujizat dan tanda-tanda ajaib dalam hidup kita. Sebagaimana bangsa Israel ketika mereka dilepaskan daripada perbudakan Mesir, mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, mujizat demi mujizat dinyatakan di tengah-tengah mereka, tulah demi tulah dinyatakan di tengah-tengah mereka untuk menyatakan besarnya Tuhan dan bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Bahkan ketika bangsa Israel berada di padang gurun, mereka bahkan setiap hari mengalami dan melihat mujizat Tuhan itu. Alasan yang sama kenapa kita memuji Tuhan, karena kita juga mengalami kebaikan Tuhan. Bukankah berulang kali ketika kita berada dalam situasi yang sangat sulit, Tuhan melepaskan kita. Ketika kita butuh pertolongan, Tuhan menyatakan pertolongannya kepada kita. Bahkan tidak jarang pemeliharaan, penyediaan, kesembuhan, terobosan demi terobosan, dan mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Kalau kita sudah mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan, bagaimana mungkin kita tidak memuji Dia dan menyembah Dia? Alasan yang ketiga, kenapa kita harus memuji Tuhan? Ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya bacakan buat saudara. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Alasan terakhir kenapa kita memuji Tuhan, sebab kita punya Tuhan yang maha kuasa, kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan memiliki mata dan sungguh Dia melihat, Dia memiliki telinga dan sungguh mendengarkan doa dan teriakan kita. Tuhan sungguh memiliki tangan dan Dia mengulurkan tangan untuk menolong kita. Tuhan kita maha kuasa sebab Dia Tuhan yang hidup.
Dan Alkitab dalam hal ini pemazmur membandingkan dengan berhala-berhala yang menjadi dewa sesembahan bangsa-bangsa asing. Mereka juga punya Allah, namun Allah mereka adalah patung-patung buatan manusia, berhala-berhala ciptaan manusia. Mereka ini atau patung ini punya mulut, tetapi tidak bisa berkata-kata. Dewa sesembahan mereka ini punya mata tetapi tidak bisa melihat, punya telinga tetapi tidak bisa mendengarkan doa-doa mereka, punya tangan tapi tidak bisa menolong mereka. Itu yang membedakan antara kita dengan mereka yang menyembah dewa-dewa asing. Karena itu kita harus memuji Tuhan, sebab kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh dengan kuasa. Saya rasa 3 alasan ini saja harusnya membuat kita bersyukur akan segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mari puji Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati.